Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya ABE dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan kedua mengenai pembuatan keputusan. Nah, sebelum kita melanjutkan mata kuliah kita pada hari ini, diharapkan kalian jangan lupa untuk like and subscribe di channel ini. Kita akan masuk di pertemuan kedua tentang bagaimana caranya pembuatan keputusan itu. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem penunjang keputusan itu memang dilakukan oleh orang yang kompeten gitu. Jadi orang yang memang benar-benar bisa membuat keputusan. Contohnya adalah di perusahaan pasti yang membuat keputusan itu berada pada levelnya adalah top level manajemen. Nah, mari kita lihat bagaimana sih keputusan itu menurut Simon and Mintzberg. Jadi nanti kita akan lihat prosesnya itu diawali dari cara bagaimana menerima informasi dari Decision Support System atau DSS. Dengan mengetahui peranan laporannya dan pemodelan matematis dalam pemecahan masalahnya, lalu kemudian mendefinisikan terminologinya dan kelemahannya, hingga terbentuk tampilan informasi yang bervariasi tergantung dari daya kemudahan penggunaan dan daya dukung keputusan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam pembuatan keputusan ini kita harus melihat dari informasi-informasi yang ada. Jadi mulai dari bagaimana cara kita menerima informasi di awal, lalu bagaimana nanti prosesnya atau bagaimana nanti hasil yang akan diperlihatkan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kemudahan dalam mendukung sebuah keputusan. Nah, sedangkan menurut Simon, keputusan berada dalam kondisi yang berkesinambungan antara keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Jadi di sini menurut Simon itu keputusan itu ada dua kondisi gitu ya. Jadi ada kondisi yang memang secara terprogram, lalu ada kondisi keputusan yang memang secara tidak terprogram. Atau kemarin kita bisa lihat ada yang terstruktur, ada semi terstruktur, dan ada yang tidak terstruktur. Jadi dalam piramid keputusan itu kita bisa lihat mana yang tidak terstruktur, mana yang semi terstruktur, mana yang terstruktur pemutusan keputusan tersebut gitu ya. Lalu keputusan terprogram ini kita bisa lihat bahwa keputusannya bersifat berulang-ulang, rutin, lalu memang disesuaikan, memang ada SOP-nya gitu ya. Nah, ini bisa kita bilang sebenarnya ini adalah keputusan yang terstruktur gitu ya. Lalu keputusan tidak terprogram, ini keputusan yang bersifat baru, tidak terstruktur dan tidak berurut. Jadi ini yang bisa kita bilang adalah keputusan yang memang tidak terstruktur. Jadi metode-metodenya ini bisa nanti akan tercombine gitu ya. Jadi yang tidak terstruktur itu bisa dikombine dari expert system yang ada, lalu dikombine sehingga kita bisa menerapkan sebuah keputusan. Jadi ada dari sistemnya nanti, sistem penunjang keputusan, lalu ada juga dari orangnya gitu ya, yang membuat keputusannya. Tapi biasanya tidak terstruktur ini lebih cenderung ke arah orang yang memutuskannya. Nah, ini ada fase-fase pemecahan masalah dari Simon. Jadi ada 3 di sini, bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari inteligensi, lalu ada desainnya, lalu ada reviewnya. Di mana nanti inteligensi itu ada proses,
dilihat dari proses sistemnya menuju ke subsistemnya, lalu nanti akan ada analisisnya, lalu nanti akan ada identifikasinya, lalu ada evaluasi alternatif solusinya, dan nanti akan dilihat dari implementasi solusinya, lalu akan di follow up-nya. Jadi itu adalah step system approach-nya. Lalu bagaimana dengan tahapan pembuatan keputusan? Jadi yang pertama adalah kita harus menjaga aktivitas inteligensinya. Jadi pada saat ini ya kita akan mencari kondisi dalam lingkungan yang memang memerlukan pemecahannya gitu ya. Jadi aktivitas ini berkaitan dengan langkah-langkah analisis. Jadi kita akan melakukan analisa. Oh, apakah permasalahan ini sudah terjadi ataukah masalah ini belum terjadi gitu ya. Jadi kita akan melakukan analisa dari awal, bagaimana cara pengurutannya. Oh, ternyata nanti akan dikerjakan dari sistem A, B, C, D, dan nanti akan bisa dilanjutkan dengan aktivitas desainnya atau aktivitas yang kedua. Di aktivitas desain kita akan menemukan, mengembangkan, dan menganalisa gitu ya, baik tindakan yang ada atau permasalahan yang ada tadi kita sudah analisis. Lalu kita akan mengidentifikasikan atau mengevaluasi alternatif yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada permasalahan A, lalu kita melakukan desain untuk permasalahan A, nanti kita akan melakukan apa sih yang memang sudah pernah atau akan dibuat untuk solusi penyelesaian masalah A tadi. Lalu yang ketiga di sini tahap aktivitas pemilihan, di mana nanti akan menentukan cara tindakan tertentu dari beberapa cara yang telah ada. Jadi nanti ada pemecahan solusi-solusi yang ada itu akan dipilih. Misalnya tadi permasalahan A, solusinya 1, 2, 3, 4, 5, jadi nanti akan dipilih solusi mana yang paling tepat gitu ya. Lalu yang keempat adalah aktivitas peninjauan ulang, yaitu memberikan penilaian ulang terhadap pilihan yang telah dilakukan. Jadi nanti misalnya ketika kita sudah memutuskan solusi nomor 1, lalu kita lihat lagi, apakah solusi nomor 1 itu memang sudah bagus, ataukah memang perlu dilakukan penilaian ulang terhadap solusi tersebut. Misalnya ketika terjadi permasalahan COVID saat ini gitu ya. Permasalahan COVID saat ini itu adalah wabah. Kita tidak tahu bagaimana cara penanggulangannya gitu ya. Bagaimana cara membuat sebuah sistemnya. Nah, tentunya kalau kita berbicara kembali lagi ke sistem informasi, kita akan mengetahui, kita akan membuat sebuah sistem informasi decision support system tentang penanganan COVID. Nah, kita harus tahu dulu, ternyata di negara-negara lain sudah melakukan apa saja sih. Nah, mulai dari menganalisa datanya, bagaimana penyakit tersebut bisa menular, bisa menyebar, lalu kita membuat desainnya tadi kita akan melakukan pengkrosekan, bagaimana nanti solusi-solusi yang ada dari negara lain. Lalu nanti kita akan memilih gitu, menentukan caranya dari solusi-solusi yang ada. Lalu setelah kita memilih, nanti kita akan meninjau ulang lagi, apakah cara kita untuk penanggulangannya sudah sesuai atau tidak. Jadi itu salah satu contoh dari penanggulangan pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Minzerk, ini terdapat 3 kategori, yaitu interpersonal, atau yang kedua adalah peran informasional gitu ya. Lalu yang ketiga di sini ada peran decisional. Peran yang pertama yaitu interpersonal, ini peranan sebagai figur pimpinan gitu ya. Jadi kalau dalam perusahaan ya ini levelnya adalah top management yang memang pembuat keputusan gitu ya. Misalnya kalau dalam level yang paling rendah, misalnya kalian di dalam kelas. Kalian di dalam kelas pasti punya pemimpin, yaitu ketua kelasnya misalnya. Dalam ketua kelas yang kalian cari tentunya adalah seorang figur yang memang
mudah untuk diajak bicara, mudah untuk diajak sosialisasi, mudah diajak untuk bergaul gitu ya, atau bahkan ya mudah untuk ditunjuk gitu ya, karena biasanya pemilihan ketua kelas itu asal tunjuk aja gitu ya, dan memang orang yang mau ditunjuk gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketua kelas itu pasti harus aktif. Nah, ini masuk ke dalam interpersonal gitu ya. Jadi bagaimana cara kita itu melihat dari pemimpin kita untuk memutuskan sebuah permasalahan. Lalu yang kedua adalah kita berbicara tentang informasional, yaitu di mana nanti informasi ini memiliki peranan penting dalam kerja manajemen. Contohnya misalnya motivator. Jadi kalau misalnya seorang motivator itu tentunya ya harus mempunyai peranan memotivasi gitu ya. Baik motivasi pemikiran, motivasi aktivitas, dan motivasi lainnya yang memang informasi itu sedang berkembang gitu ya. Contohnya informasi COVID saat ini tentunya membuat kita dalam hal pembelajaran tidak mungkin lagi bertatap muka. Nah, makanya kita menggunakan keputusan untuk pembelajaran secara online atau daring. Nah, ini adalah sebuah informasi yang memang bisa kita lihat gitu ya. Jadi peran informasional. Lalu yang ketiga, peran decisional. Nah, di sini peran manajer harus mampu memberikan gambaran informasi terhadap bukti. Jadi kalau misalnya di perusahaan kalian, oh ternyata rival perusahaan itu punya produk baru, dan perusahaan kita itu harus segera menyusul untuk mengeluarkan sebuah produk. Nah, makanya seorang manajer itu harus membaca situasi dan kondisinya. Jadi mereka harus melihat bagaimana sistem keputusan tersebut itu harus dibuktikan. Jadi situasinya, lalu ada berbagai jenis keputusan yang memang harus dijalankan oleh manajemen atau oleh perusahaan tersebut. Lalu ada pengalokasian sumber. Di sini ada peranan manajer diharapkan mampu menunjukkan cara pembagian sumber organisasinya gitu ya. Jadi ini pengaturan sumber dayanya gitu ya. Mulai dari anggaran, mulai dari bagaimana aturan-aturan yang berlaku, penerapan dananya, pendapatannya. Nah, itu harus dijabarkan dalam bentuk peranan seorang manajer. Lalu negosiator ini pemegang peranan ini yang pasti mengatasi perselisihan gitu ya. Misalnya perselisihan antar karyawan, perselisihan antara perusahaan dengan customer, antara perusahaan dengan supplier dan sebagainya. Nah, ini perlu orang negosiator. Nah, ini contoh-contohnya kalau misalnya kita lihat peranan decision, pembuatan berbagai keputusan dalam kasus semi struktur dalam dunia entrepreneur. Nah, ini yang pertama adalah seorang entrepreneur atau pengusaha, maka peningkatan hal yang bersifat permanen dilimpahkan kepada organisasi, seperti pembuatan keputusan untuk menambah jalur produk, menghilangkan produk tertentu, mengubah struktur organisasi, dan mengimplementasikan CBIS atau Computer Based Information System. Lalu yang kedua di sini pelaku yang menangani gangguan. Ketika manajer berperan sebagai disturbance handler, maka ia akan memecahkan masalah yang belum diantisipasinya. Ia akan membuat keputusan untuk merespon gangguan yang timbul seperti perubahan dalam ekonomi, ancaman dari pesaing, dan seterusnya. Nah, ini contohnya kejadian saat ini gitu ya. Misalnya COVID-19, semua usaha itu semuanya pada berteriak semua. Banyak karyawan yang memang diliburkan dan seterusnya. Banyak yang work from home. Bagaimana nanti karyawan banyak di PHK dan sebagainya. Nah, ketika terjadi gangguan ini, awal-awalnya pasti yang memutuskan adalah manajer wilayahnya, manajer tokonya. Bagaimana nanti toko tersebut itu menerapkan aturan-aturan yang memang sesuai dengan COVID gitu ya. Sesuai dengan instruksi pemerintah. Sesuai dengan instruksi
yang berwenang. Nah, ini contohnya untuk manajer yang berperan sebagai disturbance handler. Atau misalnya nanti ketika ada komplain langsung terhadap dari customer, dari pelanggan terhadap tokonya, maka dia juga harus bisa langsung mengantisipasinya. Oke, ini menurut JSS dari Stephen L. Alter. Jadi ada grafiknya gitu ya. Di sini kita bisa lihat yang paling kiri ada little, yang paling kanan itu much. Little itu berarti sedikit, paling semakin ke kanan itu semakin banyak gitu ya. Lalu di atas itu ada degree of problem solving support. Bagaimana nanti problem-problem atau permasalahan itu dapat diselesaikan atau dapat dibantu untuk penyelesaiannya atau support penyelesaiannya. Di sini ada retrieve information element, ada analyze entire files, ada prepare report from multiple files, ada estimate decision consequence, lalu ada purpose decision, dan yang paling tinggi adalah make decision atau pembuat keputusan. Nah, ini jenis DSS yang memberikan dukungan paling sedikit adalah yang jenis memungkinkan manajer untuk meretrieve information elemen dapat melakukan query terhadap database. Jadi nanti manajer bisa melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada, lalu nanti dia bisa memberikan problem solvingnya atau pemecahan permasalahannya. Nah, lalu ada 3 jenis DSS yang menggunakan model matematik. Lalu ada dukungan yang lebih terhadap model yang menawarkan sistem keputusan gitu ya. Jadi nanti ada 3 output dasar besar. Nah, ini yang paling kita garis bawahi dalam pengambilan keputusan itu adalah pendekatan pengambilan keputusan harus mempertimbangkan satu atau beberapa. Misalnya yang pertama adalah faktanya. Kita harus melihat fakta-fakta yang ada. Sebelum kita membuat sebuah keputusan, kita harus melihat fakta-fakta yang ada. Lalu bagaimana pengalamannya? Jadi kalau misalnya kita punya pengalaman sebelumnya dalam menanggapi permasalahan A, maka ya kita juga bisa melihat dari pengalaman tersebut sebagai pertimbangan. Apakah pengalaman tadi itu sama ataukah memang beda sama sekali. Kalau misalnya sama, mungkin kita bisa pengambilan keputusan dengan teknik yang sama. Nah, ini ada pendekatan pengambilan keputusannya, ada berdasarkan rasional analitis, ada intuitif emosional, lalu ada perilaku politis, dan ini bisa kalian baca ya. Jadi analitis, rasional itu namanya rasional, berarti kita akan mempertimbangkan alternatif-alternatif secara rasional gitu ya. Jadi nilai yang maksimumnya, nilai yang paling oke-nya gimana nih? Nah, itu kita berbicara secara rasional. Atau misalnya dalam dunia COVID saat ini pasti pengusaha tidak akan mau mem-PHK orang gitu ya, mem-PHK pekerjanya. Tapi keputusan ini harus diambil. Kalau misalnya dia tidak merumahkan orang atau merumahkan pegawainya atau memberhentikan pegawainya, ya dia pasti akan menanggung semua resikonya gitu ya. Resiko pengeluaran, gaji, dan sebagainya. Nah, makanya dia akan melihat secara pendekatan rasional. Lalu ada intuitif emosional. Jadi model ini lebih menyukai kebiasaan dan pengalamannya. Jadi kita bisa akan melihat bagaimana nanti sesuai dengan kebiasaan mereka gitu ya. Misalnya ini yang WFA ini siapa saja sih, work from home itu siapa saja sih. Nah, itu kita juga bisa sesuai dengan emosionalnya. Jadi pemikiran yang berdasarkan dari naluri-nalurinya. Kalau memang dia hilang dari kantor kita, ya kita akan kesulitan. Nah, itu juga bisa secara melibatkan emosional. Lalu ada perilaku politis di sini. Jadi ada model keputusan individu yang dengan pendekatan kolektif gitu ya. Ada tawar-menawar, ada mix scanning, ada agregatif, lalu ada keranjang sampah atau the garbage can. Nah, ini kita bisa lihat
eh, bagaimana pengambilan keputusan untuk mengganti tugas dari seorang manajer. Jadi seorang manajer itu bisa diambil, bisa digantikan oleh decision support system, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau secara terstruktur tentunya lebih gampang, gitu ya, karena memang permasalahan-permasalahan itu sudah terdata. Tapi kalau tidak terstruktur, nah ini yang terjadi permasalahan, gitu ya. Jadi manajer itu yang memang harus turun tangan secara langsung. Oke, sampai di sini jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau kolom forum-forum diskusi yang sudah kita tentukan atau WhatsApp group yang sudah kita buat. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.